Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anilo Putu Bedastri, NIM 22103034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja pada karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai definisi dari penilaian kinerja. Berdasarkan definisi dari seorang ahli dengan nama Syamsuriansah 2020, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah sebuah penilaian yang dilakukan kepada seorang karyawan berdasarkan beberapa indikator tertentu untuk mengukur seberapa baik kinerja yang sudah dilakukan oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai tujuan dan juga manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama adalah tujuan dari penilaian kinerja. Menurut Cusminah SMRAT Haryati 2019, ada beberapa tujuan dari penilaian kinerja, yakni yang pertama yaitu menemukan kinerja karyawan selama dia bekerja pada suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan keuntungan yang tepat bagi karyawan atau perusahaan seperti dalam pemberian gaji insentif, gaji pokok, dan juga gaji periodik. Kemudian yang ketiga ada pengembangan SDM yang dimana meliputi rotasi kerja, peningkatan posisi, dan juga pelatihan kepada karyawan. Yang keempat ada meningkatkan motivasi dan juga etos kerja, yakni dengan melakukan penilaian kinerja dapat meningkatkan motivasi bagi karyawan saat bekerja dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kelima ada menjadi salah satu sumber SDM, karir dan keputusan serta perencanaan yang jelas. Serta yang keenam, dalam melakukan penilaian kinerja dapat mendukung dan mendorong karyawan untuk mempertahankan kinerja serta meningkatkan kinerjanya pada suatu perusahaan. Selanjutnya yakni manfaat dari penilaian kinerja menurut Rifai dan Basri 2005. Ada beberapa manfaat dari penilaian kinerja, yakni yang pertama yaitu performance improvement, yakni melalui penilaian kinerja dapat memprediksi suatu kegiatan yang dapat dilakukan di masa depan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada suatu perusahaan di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua ada compensation adjustment, yakni membantu perusahaan dalam memberikan bonus maupun gaji tambahan kepada seorang karyawan berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ada placement decision, yakni membantu perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan dengan kinerja yang baik. Kemudian ada training and development needs, yakni membantu karyawan dalam memberikan kesempatan untuk berkembang. Kemudian yang selanjutnya ada career planning and development, yakni membantu perusahaan dalam membuat keputusan khusus bagi karyawan dalam pengembangan karirnya. Kemudian ada staffing process deficiencies, yakni membantu perusahaan untuk menemukan kinerja yang baik dan buruk dalam perusahaannya. Kemudian ada informational inaccuracies, yakni membantu perusahaan dalam menemukan kesalahan informasi analisis pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada job design error dan juga feedback to human resource, yakni yang dimana dapat membantu perusahaan untuk mengetahui pengaturan kerja yang salah serta dapat membantu perusahaan untuk mengukur seberapa baik manajemen sumber daya manusia yang sudah dijalankan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah metode-metode yang digunakan dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada traditional assessment, yakni penilaian kerja secara langsung yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya secara langsung atau face to face. Kemudian yang kedua ada management by objectives, yang dimana penilaian kerja ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada 360 degree feedback, yang dimana metode ini dilakukan berdasarkan tanggapan dari lingkungan di sekeliling karyawan yang meliputi manajer, rekan kerja, pelanggan atau konsumen, serta laporan langsung mengenai karyawan. Kemudian yang keempat ada assessment center method, yang dimana metode ini dilakukan berdasarkan bagaimana seseorang mengamati dan menilai karyawan serta seberapa besar pengaruh orang tersebut terhadap kinerja dari karyawan tersebut. Kemudian yang kelima ada analytical hierarchy process, yang dimana metode ini merupakan pengambilan keputusan yang hasilnya berupa input, yakni data kualitatif dan juga kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya ada graphic rating scale, yang dimana metode ini merupakan
metode untuk membandingkan kinerja individu dengan standar absolut, yang dimana metode ini lebih berfokus kepada bagaimana kinerja karyawan di masa depan. Kemudian ada psychological appraisal, yakni metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi tersembunyi yang dimiliki oleh karyawan. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan di masa yang akan datang. Kemudian ada Key Performance Indicator, yang dimana metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja karyawan dapat mewujudkan tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada Competency Based Human Resource Management, yang dimana metode ini mensinkronkan strategi bisnis dan juga strategi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama ada penilaian dari atasan, yang dimana penilaian ini dilakukan langsung oleh atasan, bersifat cepat dan mudah dilakukan. Kemudian yang kedua ada penilaian dari kelompok lini, yang dimana penilaian ini dilakukan oleh atasan sesama atasan yang berkoordinasi dan bekerjasama dalam membuat keputusan akhir terhadap penilaian kerja karyawan. Kemudian yang ketiga ada penilaian kelompok staf, yang dimana pada penilaian ini atasan meminta salah satu individu untuk diajak bekerjasama dalam musyawarah membuat keputusan akhir dari penilaian kinerja karyawan. Kemudian yang keempat ada penilaian keputusan komite, yang dimana penilaian ini manajer tidak bertanggung jawab terhadap keputusan akhir dari penilaian kinerja, akan tetapi keputusan tersebut diambil berdasarkan pilihan mayoritas. Kemudian yang kelima ada penilaian peninjauan lapangan, di mana penilaian ini melibatkan wakil dan juga pimpinan pengembangan atau bidang SDM yang berperan sebagai peninjau independen. Topik yang terakhir adalah proses dari penilaian kinerja. Proses yang pertama yaitu adalah penetapan tujuan organisasi. Penetapan tujuan organisasi diperlukan karena dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah dalam menetapkan sistem penilaian kinerja terhadap karyawannya. Kemudian proses yang kedua adalah menetapkan kriteria. Menetapkan kriteria terhadap suatu posisi atau jabatan sehingga dapat terlihat dimensi-dimensi yang diukur dalam penilaian kinerja terhadap karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga ada menyusun sistem penilaian kinerja. Penyusunan sistem penilaian kinerja ini harus sesuai dengan tujuan dari penilaian, sebab sistem penilaian kinerja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian proses yang keempat yakni melakukan penilaian kinerja kepada karyawan. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan secara langsung oleh atasan saja dan juga melalui metode 360 derajat, yang dimana yang melakukan penilaian adalah atasan, kemudian rekan kerja, pelanggan atau konsumen, serta berdasarkan laporan langsung terhadap karyawan tersebut. Kemudian proses yang kelima adalah analisis hasil dari penilaian kinerja, yang dimana hasil dari penilaian kinerja tersebut kemudian akan dianalisis dan juga didiskusikan dengan karyawan yang dinilai sehingga karyawan tersebut dapat mendapatkan gambaran mengenai kinerjanya selama di perusahaan dan juga dapat mendapatkan evaluasi mengenai sistem penilaian kinerja yang diterapkan pada suatu perusahaan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi penilaian kinerja pada karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.